Sekretaris Kecil Sang CEO. Bab 003. SKSC. Tidak mau. Apa? Manma Balu. Batin Ansara saat mendengar celotehan anak manis tersebut. Suaranya memang terdengar sangat menggemaskan, tapi entah kenapa justru terasa meremas hatinya. Ansara tak mampu menjawab apapun, juga dengan Juan yang hanya diam saja. Setiap Naula datang ke sini, Naula tidak pernah melihat Tarente tante cantik. Jadi Naula pikir tante adalah calon mama balu Naula, kata anak kecil itu lagi, cerewet sekali bicaranya. 2. Tidak Nona, saya adalah sekretaris pribadi Tuan Adrian. 1. Tante Maci kecil kok udah kelja? Tanya Naura lagi dan membuat Juan ingin tertawa, namun Juan tahan sekuat tenaga. 13. Sedangkan Ansara mencebik sedih, bisa-bisanya dia disebut masih kecil, padahal umurnya sudah 25 tahun. 4. Ternyata anak dan ayah ini memiliki perangai yang sama, selalu meledek tentang tinggi badannya, pikir Ansaran. 2. Nona, Tante Naura bukan masih kecil, tapi memang memiliki tubuh yang kecil, jelas Juan, akhirnya ikut buka suara agar pembicaraannya tidak kemana-mana. Oh, kilain Naula tante itu macih cekolah. 1. Namanya Tante Ansara, ucap Juan. Sengsala. 31. Ansara. Angsala. Ansara. Angsala, ulang Naura salah-salah. 5. Tidak apa-apakan asisten Juan, Angsala juga tidak apa-apa, sahut Ansara nelangsa. 5. Juan mengangguk. Sampai akhirnya Adrian keluar dari dalam kamar dan melihat semua orang berada di ruang tengah. Papa. Panggil Naura, semangat sekali anak itu berlari ke arah kakaknya dan Adrian segera berjongkok seraya merentangkan kedua tangan untuk menyambut dengan pelukan hangat. Papa punya cekletalik balu ya? Tanya Naura pula, Naura memang banyak sekali bicaranya. Semua hal yang ada di dunia ini seperti ingin ditanyakan semua. Lia sayang. Naula udah kenalan, Tante Angsala cantik. Memang cantik, balas Adrian yang juga tersenyum sama seperti Naura. 1:43. Mendengar pujian itu Ansara justru kembali mencebik, tidak berdebar. Setelahnya mereka semua menuju meja makan, Adrian, Naura dan Ansara. Sedangkan asisten Juan sudah pergi lebih dulu. Karena Naura sudah sarapan di rumah, jadi dia tidak ikut makan. Hanya menemani sang kakak. Ansara sebenarnya ingin kembali ke apartemennya sendiri, tapi Adrian memintanya untuk tetap tinggal dan sarapan di sini. Papa, Naula mau cicip dong, pinta Naura. Awalnya Naura memang tidak mau makan, tapi melihat sang kakak makan dengan lahap dia jadi ingin juga. Adrian kemudian menyuapi sang adik dengan sendok miliknya. Enak ya pak, cama seperti macakan elbow, kata Naura. Dek. Jantung Ansara makin tak menentu saat mendengar hal tersebut. Bagaimana bisa masakannya mirip dengan ibunya Naura, istrinya Adrian? 17. Mungkinkah karena alasan ini pula Adrian selalu memintanya untuk membuat makanan, karena tiap masakan yang dia sajikan membuat Adrian teringat akan sang istri. Jahat sekali kamu Adrian, memangnya aku ini apa? Batin Ansara, merasa hanya jadi cadangan. Lia sayang, masakan Tante Ansara memang enak. Sama seperti masakan ibu. Jawab Adrian, malah menegaskan dan makin remuklah hati Ansara dibuatnya. 2. Naula pikir tadi Tante Angsala calon mama balu Naula, celotehnya lagi. Adrian hanya tersenyum. Nanti Naula jadi punya ibu dan juga manma, gitu ya pak? 4. Adrian mengangguk. Ibu Aruni memang sudah berulang kali mengingatkan agar menegur saat Naura memanggilnya papa. Tapi Adrian merasa tak tega untuk melakukannya, karena jika dia melarang maka Naura akan merasa tidak disayang. Karena itulah Adrian selalu menuruti adiknya, selalu menuruti apapun keinginan Naura. Sebuah sikap yang membuat Naura jadi nyaman berada di samping sang kakak,
sampai kadang Naura lebih menurut pada Adrian daripada ibu dan ayah mereka. Mereka terus bicara sampai tak sadar jika Ansara sangat terpojok, kesulitan menelan makanannya sendiri. Dan Ansara ingin tersedak saat Naura mengajukan sebuah pertanyaan padanya. Tante Angsala, mau tidak jadi mamanya Naula? 1. Agar tidak tersedak, Ansara langsung minum. Tidak Nona, saya tidak mau, jawab Ansara dengan tegas. 4. Yah, tidak mau. Naura mengerucut. 6. 44. Sementara Adrian menatap Ansara dengan tajam. 24. 45. 13 istri sah. Sejak dulu bagi Adrian, Ansara memiliki tempat tersendiri di dalam hatinya. Lebih dari sekedar teman. Sampai saat kembali ke Indonesia yang pertama kali Adrian ingat adalah Ansara. Tapi saat pertama kali kembali, Adrian masih dihadapkan dengan tanggung jawabnya yang baru menggantikan posisi sang ayah sebagai CEO. Kesibukan seperti rantai yang menjerat kedua kaki, hingga butuh waktu 1 tahun untuk Adrian bisa bertemu dengan Ansara melalui reuni yang diadakan. Di kafe itulah Adrian akhirnya melihat Ansara, namun gadis yang dulu selalu menatapnya dengan ceria malam itu terus menunduk seperti tak ingin menatap. 2. Adrian yang tidak tahu bagaimana cara memulai komunikasi akhirnya memberikan tawaran pekerjaan, sampai kini mereka berada di meja makan yang sama untuk menikmati sarapan. Tapi celetukan Naura dan jawaban Ansara membuat Adrian merasa kesal. Cepat sekali bagi Ansara untuk menolak permintaan sang adik. 7. Entah tak suka karena jawaban Ansara membuat Naura sedih, atau berpikir mungkinkah perasaan Ansara padanya telah habis. Karena dulu saat SMA, Ansara terang-terangan sekali menunjukkan perasaan suka padanya. Sekarang pernikahan ataupun hubungan asmara memang bukan prioritas Adrian, masih ingin menunjukkan pada sang ayah bahwa dia mampu memimpin perusahaan dengan baik. Tapi penolakan Ansara benar-benar membuatnya merasa tak nyaman. Hatinya terasa seperti tercubit. 4. Selesai sarapan mereka semua pergi ke perusahaan. Naura ikut sang kakak sampai jam istirahat siang nanti, sebab saat siang Juan akan kembali mengantarnya pulang. Ibu Aruni sudah memberi pesan bahwa Naura harus pulang di jam itu, tidak boleh terlalu sering mengganggu sang kakak. Masuk ke perusahaan Naura menolak saat hendak digendong oleh Adrian, Naura pilih berjalan dengan menggandeng sang cekletalik kakaknya. Tapi langkah kaki Ansara dan Naura lelet sekali, berulang kali Adrian sampai berhenti demi menunggu kedua wanita itu. 1. Kenapa langkah kalian lambat sekali? Tanya Adrian. 1. Kaki Naula dan kaki Tante Angca kan pendek Pak, jawab Naura. 9. Tuan duluan saja, nanti kami juga tiba di atas, jawab Ansara sedikit terdengar acuh. Dia bukan marah pada Naura, tapi pada Adrian yang menempatkannya pada posisi ini. Ansara sangat bingung, pertama Adrian yang seolah selalu memberinya perhatian, lalu Naura yang dengan santainya meminta dia jadi mama. 46. Seolah ayah dan anak ini kompakan ingin membuatnya jadi pelakor. Baiklah, tapi langsung menuju ke ruanganku, jangan kemana-mana tita Adrian. Ih papa, kok tumben cih malah-malah, balas Naura. Bukan marah Naura, tapi papa masih banyak pekerjaan. Ya udah cana duluan, Naula main sama Tante Angca. Kamu mau menjaga Naura? Tanya Adrian, pandangannya berpindah pada Ansara. Pertanyaan yang bagi Ansara begitu penuh dengan perhatian, padahal Adrian bisa saja langsung memerintahkannya untuk menjaga Naura, tak perlu bertanya dulu. Tapi apa ini? Kenapa Adrian seolah begitu peduli dengan pendapat Nia, dengan perasaannya? Jika tidak bisa aku akan meminta Juan untuk menemani Naura, timpal Adrian. Naula bocen cama Om Juan telus, Naula maunya cama Tante Angca atau Papa. Saya tidak keberatan Tuan, saya akan menjaga Naura, balas Ansara dengan cepat. Tuh kan, Tante Angca mau. Jika lelah langsung bawa ke kantor, iya. Balas Adrian,
tatapannya masih tertuju pada Ansara. Entahlah di telinga Ansara semua kata-kata yang keluar dari mulut pria itu selalu terdengar spesial. Ya Tuhan, lirih Ansara. Baik, Tuan, jawab Ansara, dia yang lebih dulu memutus tatapan mereka. 1. Adrian segera pergi meninggalkan kedua gadis tersebut. Ansara dan Nora pilih untuk duduk di tempat tunggu yang ada di lobi. Tante, Papa Nola ganteng kan? Tanya Nora, dia menyerahkan boneka Barbie yang dibawanya pada sang tante. Nora ingin memainkan boneka ini berdua dengan Tante Ancala. Lia Nora, ganteng, jawab Ansara sekenanya. Lalu kenapa Tante tidak mau jadi Mama Balu Nola? Nora, tidak boleh bicara seperti itu ya. Elbu Nora pasti sangat sedih jika mendengarnya. Kenapa ibu sedih? Ansara menghela nafas, tak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Kita main boneka ini saja ya. Tawar Ansara mengalihkan pembicaraan. Oke, jawab Nora antusias. 47. Mereka terus bermain bersama sampai Juan datang menjemput. Juan mendapatkan perintah untuk menggantikan Ansara sebab ada beberapa hal yang ingin Adrian bicarakan dengan sekretaris pribadinya. Sekitar jam 10 Ansara mendatangi ruangan sang CEO. Apa Nora merepotkanmu? Tanya Adrian setelah Ansara berdiri tepat di hadapannya. Tidak, Tuan. Benarkah? Lia, duduklah. Ansara menurut dan akhirnya mereka berdua benar-benar membicarakan tentang pekerjaan. Ansara menjelaskan beberapa jadwal dan keuntungan yang akan Adrian peroleh jika menghadiri undangan tersebut. Ansara bisa memahami ini semua karena dia pun banyak berkomunikasi dengan asisten Juan. Ansara juga mempelajari beberapa dokumen perusahaan dengan baik. Jika sedang mode kerja Ansara jadi berubah sangat serius, pemikiran Adrian juga semakin terbuka saat bicara dengan Ansara. Seolah Adrian jadi memiliki sudut pandang baru. Tapi di akhir-akhir pembicaraan mereka Adrian jadi tidak fokus. Bukannya mendengarkan secara rinci penjelasan Ansara, Adrian justru lebih banyak menatap bibir Ansara yang terus bicara. 5. Saya akan menyampaikan perubahan ini pada sekretaris Jesse juga, perbaikannya akan langsung saya serahkan pada asisten Juan. Jika asisten Juan sudah fix baru Anda lihat bla 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 bla. 2. Ansara terus menurunkan pandangan saat menjelaskan, entah hanya perasaannya saja atau bagaimana tapi bagi Ansara, Adrian terus menatapnya lekat. Membuatnya gugup. Apa ada yang ingin Anda tambahkan, Tuan? Tanya Ansara, mengakhiri semua penjelasan. Tidak, semuanya sudah pas. Kalau begitu saya permisi keluar sekarang. Jam istirahat nanti kita keluar. Setelah makan kita antar Nora pulang. 1. Haruskah saya ikut Tuan? Tanya Ansara, yang tadi berdebar kini jadi mendadak takut. Tak kuasa untuk bertemu dengan istri sah. 2i. 48. 14 mengisyaratkan lebih. Kenapa? Kamu keberatan? Tanya Adrian. Ansara cemas, tak mungkin pula dia mengajukan penawaran untuk menolak titah sang tuan. Mungkin memang harus seperti ini jalannya. Ansara harus melihat secara langsung istri sah Adrian agar semua perasaannya benar-benar lenyap dari dalam hati. 2. Tidak Tuan, baiklah, jawab Ansara kemudian, dia juga menundukkan kepalanya memohon maaf karena sempat berniat untuk menolak. Setelahnya Ansara benar-benar keluar dari ruangan tersebut. Adrian sedikit menyadari ada sedikit kecemasan yang tergambar di raut wajah Ansara tadi. Tapi dia tidak paham kenapa Ansara harus cemas. 12. Terlebih kemanapun mereka pergi Adrian pasti akan melindungi gadis mungil tersebut. Kak, ada beberapa perubahan jadwal Tuan Adrian untuk 1 minggu ke depan, ucap Ansara pada Jesse setelah dia duduk di kursi kerjanya. Lusa Adrian juga akan menghadiri sebuah acara penting dan berpidato di depan publik. Mereka harus mencatat poin-poin penting yang harus disampaikan oleh sang tuan. Jesse tak langsung menanggapi laporan Ansara tersebut,
dia justru terus menatap tak suka. Apa Naura datang ke kantor ini? Tanya Jessie, malah membahas tentang anak sang bos. Sejak tadi Naura memang belum naik, belum masuk ke ruangan sang CEO. Tapi Jessie sudah mendapatkan berita tersebut dari beberapa karyawan kantor. Di salah satu grup WhatsApp yang Jessie ikuti bahkan sudah tersebar foto Naura dan Ansara saat bermain di bawah tadi. Foto yang membuat Jessie beranggapan bahwa Ansara berniat mendekati anak bosnya tersebut, padahal Jessie jelas-jelas sudah memberi peringatan agar Ansara menjaga jarak. Lihat Kak, sekarang Naura bersama asisten Juan. Siang nanti aku harus pergi dengan Tuan Adrian, jadi untuk perbaikan ini Kak Jessie yang kerjakan. Sore atau besok pagi kita bahas bersama, jelas Ansara. Baginya tentang Naura sedikit pun tidak perlu mereka bahas karena itulah dia langsung kembali mengalihkan untuk membicarakan pekerjaan. Sungguh, sebenarnya Ansara hanya ingin hidupnya lurus-lurus saja. Fokus dengan pekerjaan tanpa terpengaruh apapun. Kamu memerintahkan aku? Tanya Jessie. Sebuah pertanyaan yang membuat suasana jadi mendadak tegang. Maaf Kak, bukan seperti itu maksudku. Tapi ini perintah Tuan Adrian, juga termasuk tanggung jawab Kak Jessie kan? Balas Ansara. 2:49. Jessie tersenyum miring. Baru hitungan hari Ansara bekerja di sini tapi sudah berani memberinya perintah. Jiwa senioritas Jessie jadi seperti terpancing. 1. Padahal Jessie berniat melimpahkan pekerjaannya pada Ansara, tapi kini malah Ansara yang mendahuluinya. Aku sudah pernah mengingatkanmu Ans, Tuan Adrian sudah menikah dan memiliki anak. Apa kamu berpikir untuk mendekati Naura dan mendapatkan Tuan Adrian? Tanya Jessie. Baru dekat seperti itu dengan Naura, kini Ansara sudah berani padanya. Astaga, kenapa pikiran Kak Jessie jauh sekali? Aku tidak pernah memiliki pemikiran seperti itu. Lihatlah. Baru pertama kali kamu bertemu dengan Naura tapi sekarang kamu sudah berani sekali padaku. Kurasa pemikiran Kak Jessie yang salah, aku hanya membicarakan tentang pekerjaan dan tanggung jawab kita berdua. Lalu kenapa Kak Jessie terus membahas tentang Naura? Balas Ansara. 4. Hari ini baginya sudah sangat sulit, sungguh Ansara hanya ingin fokus bekerja. Tapi kenapa orang-orang ini membuat semuanya jadi rumit, termasuk Jessie? Karena itulah Ansara tak bisa diam, dimelawan karena kesabaran ada batasnya. 1. Aku tahu apa batasanku, jadi mari bekerja dengan profesional saja, ucap Ansara lagi, dia lalu mendorong seluruh dokumen tepat di depan muka Jessie. Lalu Ansara memalingkan wajah dan fokus pada layar komputer di hadapannya. Jessie tercengang, gadis yang awalnya terlihat kampungan ini bagaimana bisa membuatnya terdiam 1000 bahasa. Tante Anca, panggil Naura yang akhirnya naik ke lantai atas. Tante Esi, sapa Naura juga, sebab dia memang telah mengenal beberapa karyawan di perusahaan ini. Selamat siang Nona Naura, jawab Jessie dengan senyum ramah. Berharap Naura akan mengajaknya masuk ke dalam ruangan Tuan Adrian dan main bersama. 5. Tapi Jessie tidak tahu bahwa Naura sudah kepincut dengan masakan Ansara yang seperti masakan sang ibu, karena itulah kini seluruh perhatian Naura hanya tertuju pada Tante Anca. Meskipun Jessie tersenyum lebar tapi Naura sedikit pun tidak meresponnya. Tatapannya justru fokus pada Tante Anca. Tante Anca, ayo masuk ke ruangan Papa, ajak Naura. Maaf Nona, tapi masih ada beberapa hal yang harus saya kerjakan, jawab Ansara, pikirnya dia tidak perlu menuruti semua keinginan Naura. Sekretaris Ansara, ayo ikut saja, sahut asisten Juan dan membuat Ansara tak mampu menolak. Baiklah, saya pergi dulu sekretaris Jessie, pamit Ansara, kini dia tak ingin memanggil Kak lagi, mengikuti cara asisten Juan memanggil. 50. Jessie makin tercengang, Ansara seperti terus memprovokasi permusuhan mereka. Tak berselang lama berada di ruangan sang CEO,
Ansara dan Naura beserta Adrian akhirnya keluar. Mereka berencana untuk makan siang bersama sebelum mengantar Naura pulang. Karena Ansara belum lancar mengemudi di jalan raya jadi masih Adrian yang menjadi supir, sementara Ansara duduk di samping kemudi dengan memangku Naura. Kita cepelti keluar gaya. Celetuk Naura, ada saja kata-kata ajaib yang keluar dari mulutnya. 16. Keluarga. Tanya Adrian. Lia, Papa, Naula, telus Tante Angca yareng jadi mama, jelas Naura, lalu dia dan sang kakak tertawa bersama. Sementara Ansara terdiam nelangsa. Saat mobil berhenti di lampu merah, Ansara memberanikan diri untuk menoleh ke arah Adrian, namun siapa sangka Adrian pun tengah menatap ke arahnya. Ini tidak lucu Adrian, ucap Ansara di dalam hati. 1. Ansara sebenarnya ingin mempertanyakan semuanya, status Adrian dan pernikahannya, juga kenapa Naura selalu menawarkannya untuk jadi mama. Tapi Ansara ragu, berpikir mereka tak sedekat itu untuk membahas semuanya. Saking sibuknya berpikir Ansara merasa perjalanan ini jadi cepat sekali, tiba-tiba mereka telah tiba di restoran yang dituju. Sebelumnya asisten Juan telah memesankan meja VIP jadi mereka langsung disambut dan diarahkan. Ansara terkejut sekali saat Adrian menarikannya kursi untuk duduk. Tuan, saya bisa sendiri, ucap Ansara merasa tak enak hati. Duduklah jawab Adrian dengan lembut. Dengan menghela nafas Ansara akhirnya duduk dan mereka makan siang bersama. Papa, mau cicip punya papa? Pinta Naura. Adrian menyuapi sang adik. Enak, Tante Angca mau cicip juga tidak? Tawar Naura, makanannya milik sang kakak tapi dia tawar-tawarkan. 3. Tidak, Nona, jawab Ansara dengan cepat. Tapi Adrian malah mengarahkan sendoknya ke bibir Ansara. Ucap Adrian. 2. Ansara begitu ragu untuk menerimanya, namun Naura menatap penuh harap dia memakan suapan ini. Kalian membuatku bingung batin Ansara. 5. 51. Dengan sangat terpaksa akhirnya Ansara membuka mulut dan menerima suapan tersebut, rasanya yang terisi bukan hanya perut, tapi juga hatinya. Ansara kalah pada pendiriannya sendiri, karena kini hati itu kembali berdebar. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Bolehlah aku senang menerima ini semua. Batin Ansara. 5. Selesai makan siang, mereka menuju rumah keluarga Adrian. Tapi tiba di sana Naura malah sudah tidur, jadi Adrian turun lebih dulu untuk menggendong sang adik. Tuan, bolehkah saya menunggu di mobil saja? Tanya Ansara, mendadak ragu untuk bertemu dengan istri sah Adrian. Lia, tidak apa-apa, aku hanya sebentar, jawab Adrian penuh perhatian. Makin melelehlah Ansara dibuatnya. Saat Adrian dan Naura hilang dari pandangannya, Ansara memutuskan untuk menghubungi Mayang, ingin membagi kegundahan hati ini. Halo Mei, ucap Ansara setelah teleponnya terhubung. Halo Ans, tumben telepon kamu tidak sibuk. Tidak, kamu sudah di kafe atau belum? Belum, aku ambil shift malam. Ada apa? Tidak ada apa-apa, hanya ingin meneleponmu saja. Jangan bohong, katakan ada apa. Apa temanmu itu makin sombong? Tidak, dia malah semakin baik. Tapi aku bingung, dia baik atau hidung belang. Apa maksudmu? Tanya Mayang dengan dahi berkerut dan Ansara menjelaskan semua yang dia alami. Pertemanan Ansara dan Mayang memang telah dalam, meski jarang bertemu tapi keduanya saling memahami satu sama lain. Ansara bercerita bagaimana hubungannya dengan Adrian saat ini, pria yang Ansara ketahui telah menikah dan juga memiliki anak, juga pria yang dia cintai saat SMA. Bahkan hingga kini sebenarnya perasaan itu masih ada. Mayang tentu sangat terkejut saat mendengar hal itu, dia juga tentu tak setuju jika Ansara jadi pelakor. Tapi baik Mayang ataupun Ansara tak ada yang tahu pasti bagaimana rumah tangga Adrian, mungkin saja memang telah retak.
Karena itulah Adrian dan sang anak terus memancing Ansara untuk jadi pelakor. 1. Aku juga bingung Ans, tapi menurutku jalani saja dulu, ucap Mayang. Jalani bagaimana? Terima saja semua perhatiannya, mungkin kalian memang berjodoh. Mungkin istri Adrian sekarang bukan jodohnya. 52. Kamu mau aku jadi pelakor? Ya gimana ya? Adrian Abraham bukan orang biasa Ans. Siapapun pasti mau jadi istrinya, aku juga mau, celetuk Mayang. D. Maya Ang, rengek Ansara. Kataku jalani saja dulu, tidak perlu menuntut penjelasan apapun. Lagi pula ini masih perhatian-perhatian biasa, belum komitmen yang Adrian ucapkan. Ansara mengangguk, Ansara juga takut jika dia hanya kepedean saja. Baiklah, jawab Ansara setuju. Bila perlu tantang saja Adrian, Karnu balas beri perhatian. Untuk apa aku begitu? Tanya Ansara bingung. Biar jelas hubungan kalian mau dibawa kemana. Baiklah, ku matikan teleponnya. Adrian sudah kembali, jawab Ansara buru-buru, sebab Ansara melihat Adrian yang keluar dari rumah. Ansara bahkan memutus sambungan telepon secara sepihak, tak menunggu persetujuan Mayang lebih dulu. Saat Adrian telah masuk ke dalam mobil, jantung Ansara makin berdegup. Lidahnya keluh, jadi bingung sendiri harus bagaimana. Kegugupan Ansara terbaca oleh Adrian. Kenapa? Apa ada yang salah? Tanya Adrian, menatap intens dan penuh selidik. Tidak tuan, lebih baik kita segera kembali ke kantor. Jam 3 nanti Tuan Stephen akan datang. Perutmu sakit? Tidak, jawab Ansara cepat, juga membalas tatapan Adrian yang intens. Jika ada apa-apa katakan padaku, jangan sungkan, ucap Adrian. Ansara refleks mengangguk, Lia, saya pasti akan mengatakannya, jawab Ansara. 1. Pembicaraan mereka mungkin terdengar biasa saja, tapi tatapan keduanya seperti mengisyaratkan lebih. 2. 53. 15 tidak ditahan-tahan lagi. Ansara sungguh tak tahu apa yang terjadi di dalam rumah tangga Adrian, mungkin sebenarnya Adrian adalah pihak yang terluka. Mulai dari Naura yang menginginkan sosok mama baru, lalu Adrian yang pilih tinggal di apartemen berpisah dengan istri dan anaknya. Sementara Ansara juga belum berhak untuk ikut campur terlalu dalam, jadi daripada terus menerka-nerka dia memutuskan untuk mengikuti saran Mayang, menjalani saja semua yang ada sekarang. 3. Jika hatinya ingin berdebar maka akan Ansara biarkan tanpa perlu merasa bersalah. Ans, ada yang ingin aku katakan tentang Naura, ucap Adrian, mereka masih berada di dalam mobil yang terparkir di halaman rumah Ibu Aruni. Untuk pertama kalinya di dalam hidup Adrian akhirnya dia ingin menjelaskan tentang hal ini pada seorang wanita, bahwa Naura bukanlah anaknya melainkan sang adik. 1. Tidak Adrian, kamu tidak perlu menjelaskan apapun tentang Naura padaku, jawab Ansara, saking gugupnya dia sampai keceplosan lagi memanggil tanpa tuan, bahkan menyebut dirinya sendiri dengan sebutan aku, bukan saya. 9. Ternyata Ansara belum siap mendengar kebenaran, jantungnya makin deg-degan. 1. Dan mendengar Ansara kembali memanggilnya tanpa tuan membuat Adrian tersenyum kecil. Rasanya lebih nyaman seperti ini daripada terus berjarak. Adrian juga merindukan interaksi mereka sebagai teman. Maaf, saya keceplosan. Tidak apa-apa Ans, bukankah sudah aku katakan, kamu boleh memanggilku Adrian jika kita hanya berdua. Bahkan saat berada di kantor terang Adrian, jadi lupa niat awalnya untuk menjelaskan tentang Naura. 1. Dan jika kemarin Ansara menolak tawaran itu, kini dia jadi berpikir dua kali. Sampai akhirnya memutuskan untuk menganggukkan kepala tanda setuju. Benarkah? Lia Ansara. Baiklah. Tentang Naura aku tidak merasa direpotkan olehnya, aku juga tidak keberatan dengan semua ucapannya tadi, jelas Ansara, meski gugup namun dia coba memberanikan diri. Agar hubungan ini jadi sedikit lebih santai,
tidak tegang seperti beberapa hari terakhir. Adrian mengangguk, kalau begitu kita pergi sekarang ya. Iya, jawab Ansara. Mereka kembali ke perusahaan, sebelum jam 3 telah tiba di kantor. Ansara juga langsung menyiapkan beberapa keperluan untuk pertemuan Adrian nanti. Saat Tuan Stephen datang, 54. Ansara tidak ikut bergabung, yang mendampingi Adrian adalah asisten Juan. Jika sebelumnya Ansara selalu menyapa sekretaris Jesse lebih dulu, maka kini Ansara pilih untuk diam. Tak mau berbasa-basi selain membicarakan tentang pekerjaan. Ansara panggil Jesse, yang jadi semakin kesal melihat anak baru ini. Setelah ini panggil aku sekretaris Ansara, bukan hanya Ansara, jawab Ansara. 1. Astaga, dari mana kamu mendapatkan keberanian itu? Lancang sekali. Kata asisten Juan, bahkan jabatanku lebih tinggi daripada jabatanmu, selama ini aku masih bisa bersabar, tapi lama-lama sepertinya kamu yang semakin lancang, balas Ansara. Dia menatap tajam. 2. Ansara mungkin hanya lulusan SMA, tapi selama ini dia bukan hanya terkurung dalam tempurung. Ansara justru memiliki banyak pengalaman kerja. Jesse tak mampu berkutik, kini benar-benar kalah berdebat dengan Ansara. Tidak perlu membahas hal lain, mulai sekarang aku hanya akan membicarakan tentang pekerjaan, tegas Ansara. Dan Jesse hanya mampu mengepalkan kedua tangannya. Menjelang jam pulang kantor, berakhir pula pertemuan di antara Adrian dan Stephen. Ansara ikut mengantar kepergian Tuan Stephen sebagai tanda hormat. Tapi keberadaan Ansara di perusahaan ini rasanya masih asing di mata pria blasteran tersebut. Kerja sama Stephen dengan perusahaan Abraham Kingdom sudah berlangsung lama, tapi baru kali ini melihat Ansara. Adrian yang memahami pertanyaan di mata Stephen langsung menjelaskan. Ini adalah Ansara, sekretaris pribadiku, jelas Adrian. Stephen mengangguk, tapi bibirnya tersenyum kecil. Lucu saja melihat gadis mungil ini jadi sekretaris pribadi. Mungkin karena mungil pekerjaannya jadi lincah. Salam kenal Ansara, lain kali jika kami bertemu lagi ikutlah bergabung, ucap Stephen. Baik, Tuan, jawab Ansara dengan kepala menunduk. Adrian langsung mengakhiri pembicaraan itu dan menekan tombol lift, memberi isyarat agar Stephen segera pergi. Abaikan ucapan Stephen, kamu tidak harus ikut saat aku bertemu dengan klien, ucap Adrian. 3. Iya, Tuan. Kita pulang sekarang. Lia, Tuan. Tapi belajar mobil dulu. 55. Lia, Tuan, jawab Ansara, iya terus. 2. Sementara Juan yang ada di sana juga seperti tak dianggap keberadaannya. Tapi melihat interaksi di antara Tuan Adrian dan Ansara seperti bukan bos dan sekretarisnya, melainkan seperti adik dan kakak. Sore ini Adrian membawa mobilnya menuju sebuah komplek perumahan, sore ini Ansara akan langsung belajar di jalanan sepi ini. Memasuki kompleks tersebut mereka langsung bertukar posisi, tanpa instruksi dari Adrian, Ansara langsung mengemudikan mobil dengan hati-hati. Berulang kali meringis sendiri karena merasa takut, tapi setelah terbiasa jadi bangga dan merasa antusias. Ini sangat menyenangkan, ucap Ansara. Aku tahu kamu pasti bisa belajar dengan cepat, balas Adrian, lalu refleks mengelus puncak kepala Ansara dengan lembut. Ansara yang terkejut nyaris saja menekan rem, namun untungnya dia masih mampu mengendalikan diri. Ansara hanya tersenyum lebar dan terus mengemudi, menikmati debaran di hati yang tidak ditahan-tahan lagi. 16. 56. 16 terasa pegal. Setelah membiarkan hatinya berdebar begitu saja, ini Ansara jadi lebih banyak tersenyum. Meski terkadang senyum itu mendadak hilang ketika ingat status Adrian yang telah menikahi. Namun berulang kali Ansara mengatakan pada diri sendiri bahwa itu bukanlah urusannya. Dia hanya akan melihat Adrian seperti saat SMA dulu, bahwa pria ini adalah seseorang yang dia sukai. Rasa suka yang mungkin kini berubah jadi cinta.
Jika pada akhirnya Ansara yang akan merasakan sakit hati, ya sudah. Berarti hanya sampai di situ kisah mereka. Toh selama ini Ansara juga tidak pernah memiliki perasaan tertarik pada pria manapun, sejak awal hanya Adrian yang dia lihat. Sejak Adrian hidup miskin dan apa adanya hingga sekarang memiliki segalanya. 6. Hari terasa bergulir semakin cepat, mengikis jarak-jarak yang sempat tercipta di antara keduanya. Adrian, bangun, ucap Ansara, menjalankan tugas pertamanya di pagi hari, membangunkan sang tuan. Sekarang tak ada kata canggung lagi, meski masih deg-degan tiap kali melihat Adrian tidak memakai baju seperti ini. Sudah jadi kebiasaan Adrian, bahwa dia tidur tanpa menggunakan baju. Ansara hanya perlu mengendalikan hasratnya sendiri, memendam keinginan untuk menyentuh tubuh yang menggoda itu. 3. Ansara memang mungil, tapi dia tetaplah wanita dewasa. Adrian, panggil Ansara sekali lagi. Balas Adrian dan mulai menggeliat. Perlahan membuka mata dan melihat Ansara. Aku sudah menyiapkan baju yang harus kamu pakai, hari ini aku tidak masak tapi sudah memesan makanan untuk sarapan. Nanti kita akan langsung ke tempat acara, tidak perlu ke kantor dulu. Asisten Juan menunggu kita di sana, jelas Ansara. Hari ini adalah hari di mana Adrian akan berpidato di depan publik. Adrian diundang dalam sebuah acara penting mewakili perusahaan Abraham Kingdom. Pagi-pagi mendengar Ansara bicara panjang lebar membuat Adrian tersenyum kecil. Dulu saat SMA, Ansara memang salah satu siswi yang paling cerdas. Kini Adrian tak menyangka juga jika Ansara masih sekompeten itu. Dulu sebenarnya Adrian juga bingung ingin menempatkan Ansara di posisi mana agar bisa masuk ke perusahaannya, sampai terpikir satu-satunya posisi yang kosong adalah sekretaris pribadi. Tapi ternyata keputusan tidak salah, ternyata Ansara begitu tepat berada di posisi ini. Setelah Ansara diam, Adrian bangun. Sementara Ansara langsung mundur satu langkah. Aku akan menunggu di meja makan, ucap Ansara. Pandangannya sedikit turun agar tidak melihat jelas dada Adrian yang terbuka. Lia, jawab Adrian, lalu melihat Ansara sedikit berlari kecil keluar dari kamarnya. 57. Hari ini akhirnya Ansara mulai mengemudi mobil, dia yang jadi supir dan Adrian duduk di kursi tengah. 1. Tempat duduk mereka memang semakin berjarak, tapi Ansara sangat menyukainya. Mendadak jadi supir seperti ini adalah hobinya yang baru. Rasanya begitu bangga bisa mengemudikan kendaraan roda 4 tersebut. 2. Sebelum jam 8 mereka telah tiba di tempat acara. Kedatangan pemimpin Abraham Kingdom langsung disambut dengan hormat. Ansara sampai harus berulang kali menarik lengan Adrian untuk menyampaikan beberapa hal, berbisik karena yang ingin Ansara sampaikan sedikit bersifat rahasia. Sebuah interaksi yang terlihat lucu di mata Stephen. Stephen juga menghadiri acara ini sebagai tamu. 3. Ternyata Tuan Azam Malik datang juga ke sini, nanti jangan lupa berikan salam saat berpidato, bisik Ansara, hingga kemarin belum ada tanda-tanda bahwa Tuan Azam Malik akan datang, karena itulah tidak Ansara tulis dalam teks yang telah dia siapkan. Tuan Azam Malik adalah salah satu pengusaha paling disegani di negara ini. 10. Sementara Adrian ingin sekali menggendong pinggang Ansara agar dia tidak perlu menunduk saat mereka berkomunikasi, bukan apa-apa tapi pinggang Adrian terasa pegal. 6. 58. 17 Tujuannya berubah. Ansara dan Juan duduk bersama saat Adrian mulai maju ke depan untuk menyampaikan pidatonya. Duduk di kursi meja khusus perwakilan dari perusahaan Abraham Kingdom. Tiap tamu yang hadir pun duduk di kursi mereka masing-masing, tak ada yang bisa masuk ke dalam acara ini tanpa kartu undangan. Ketika Adrian memulai pidatonya Ansara yang merasa berdebar, melihat Adrian di depan sana membuatnya seperti melihat sosok lain. Adrian telah benar-benar berubah, jadi lebih tampan dan berharisma. Tanpa sadar Ansara tersenyum ke arah depan sana, lega pula saat Adrian tak lupa untuk menyebutkan nama Tuan Azam Malik.
Ya Tuhan, Adrian tampan sekali. Bagaimana bisa aku berpaling darinya, batin Ansara jujur. Jika dia tak punya malu rasanya ingin sekali mengungkapkan semua perasaannya ini. Tapi Ansara sangat pandai menyembunyikan perasaan. Dia pendam terus entah sampai kapan. 3. Namun senyum Ansara perlahan hilang saat ada seorang wanita yang menghampiri Adrian. Di depan sana mereka terlibat pembicaraan tentang top pembahasan dalam acara ini. Interaksi keduanya terlihat sangat menyenangkan. Litu adalah Nona Alea Carter, bisik Juan pada Ansara. 8. Ansara mengangguk kecil. Perusahaan Carter Kingdom juga adalah satu yang menghadiri acara ini. Ansara kemudian mengambil tabletnya dan mencari informasi tentang nona muda tersebut. Nona Alea telah menikah dan memiliki anak, namun kecantikannya kerap terpancar nyata. 6. Dan ketika seorang nona muda seperti Nona Alea dan tuan muda seperti Adrian bersanding, nampak jelas kesetaraan di antara keduanya. Pemandangan yang bagi orang lain mungkin biasa saja, tapi membuat Ansara kecil hati. Mendadak kini menatap Adrian dengan tatapan yang entah, bibirnya tidak lagi tersenyum. "Permisi, apa aku boleh duduk di sini?" tanya Stephen yang tiba-tiba menghampiri meja Abraham Kingdom. 1. Ansara dan Juan kompak berdiri untuk memberi hormat. "Tuan Stephen, silahkan duduk." Juan yang menjawab, "Kebetulan masih ada pula kursi kosong di sana." Stephen kemudian pilih duduk di samping Ansara. "Kita bertemu lagi," sapanya dengan ramah. 3. "Lia," Tuan jawab Ansara, lagi-lagi kepalanya menunduk untuk memberi hormat. "Bagaimana bisa kamu jadi sekretaris pribadi Adrian?" "Aku yakin Adrian tidak sembarangan saat memperkerjakan seseorang di sampingnya," kata Stephen, memulai obrolan. Juan juga mampu mendengarnya. 59. "Maaf Tuan, saya tidak tahu jawaban seperti apa yang Anda harapkan. Tapi saya masuk sesuai standar penerimaan karyawan," jelas Ansara bohong, bahkan saat mengucapkannya dia melirik asisten Juan. Namun Juan tidak merasa keberatan dengan jawaban tersebut, malah senang saat mendengarnya. Sementara Ansara tak tahu apa maksud dari pertanyaan itu, malah curiga Tuan Stephen ingin merendahkannya. Sebab dengan tubuh semungil ini dia bisa mendampingi Adrian jadi sekretaris pribadi. 2. Kini Ansara memang lebih banyak berpikir negatif dulu daripada langsung berbaik sangka, dia belajar dari pertemuannya dengan sekretaris Jesse. 2. Bahwa berada di samping Adrian memang tak mudah, akan ada saja yang menatapnya sebelah mata. Padahal sungguh, niat Stephen tidak seburuk itu. Dia justru ingin Ansara bisa bekerja dengannya jika kontrak dengan Adrian telah habis. 9. Karena jujur saja Stephen sudah merasa tertarik pada Ansara sejak pertama kali bertemu. Bukan perkara tubuhnya yang terlihat menggemaskan, namun dari cara Ansara bicara Stephen bisa melihat kualitas gadis tersebut. 1. Bahkan sikap acuh Ansara sekarang membuat Stephen semakin tertarik. Tapi sayangnya, belum sempat kembali bicara Adrian sudah turun dan mendatangi meja. "Steve," panggil Adrian, sampai menarik pandangan Stephen pada Ansara jadi tertuju pada Adrian. "Kamu sudah turun? Pidatomu mengesankan sekali," balas Stephen, dia berdiri dan memberi selamat atas keberhasilan Adrian. "Terima kasih, tapi aku harus segera pergi." "Kenapa buru-buru sekali? Bahkan acara belum selesai." 4. Masih ada beberapa hal yang harus aku selesaikan. 1. Stephen mengangguk. "Baiklah, sampai jumpa lain kali," jawabnya, jadi merasa ada yang hilang karena dengan begini Ansara juga akan pergi. Sebelum benar-benar meninggalkan tempat acara, Adrian juga menemui orang-orang penting dalam acara ini. Berpamitan dengan layak. "Tuan, kenapa kita pergi? Bukankah kita akan tetap berada di sini sampai acara selesai?" tanya Ansara bingung, karena Adrian memutuskan pergi lebih awal jadi Juan yang terpaksa tinggal sendirian di acara tersebut. 3.
Kini Adrian hanya didampingi Ansara. Dan bukarnya menjawab, Adrian justru mengendurkan dasinya, terus melangkah menuju tangga darurat, bukan lift. 2. Adrian, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kita lewat sini? Tanya Ansara, dia benar-benar bingung dengan sikap sang tuan, tapi tetap mengikuti kemanapun langkah pria ini pergi. Saking cepatnya kedua kaki Adrian melangkah, Ansara sampai sedikit berlari agar bisa mengimbangi. 60. Ansara mana tahu jika Adrian tak suka melihat kedekatannya dengan Stephen. Sebagai seorang pria, Adrian sangat tahu bahwa rekan kerjanya itu menaruh perhatian lebih pada sang sekretaris. 6. Sementara inginnya Adrian, Ansara hanya menatap ke arahnya. 2. Adrian, panggil Ansara, dia takut jatuh saat hendak menuruni anak tangga dengan terburu-buru. Namun alangkah terkejutnya Ansara ketika Adrian tiba-tiba menghentikan langkah. Ansara yang berlari jadi menabrak tubuh pria tersebut. Bro, aduh. Keluh Ansara refleks, beberapa detik mereka nampak saling memeluk. Sebelum akhirnya Adrian yang lebih dulu melerai pelukan tersebut. Ansara berdiri di anak tangga paling atas, sementara Adrian turun dua anak tangga agar tinggi mereka seimbang. 2. Agar Ansara tak perlu mendongak saat mereka bicara, agar Adrian tak perlu menundukkan kepala dengan begitu dalam, agar kedua mata mereka bisa saling tatap seperti garis lurus. Sebenarnya ada apa? Apa ada sesuatu yang salah? Tanya Ansara. Apa kamu lupa? Aku tidak suka melihatmu mengalihkan pandangan dariku. 6. Ansara melebarkan mata, tak paham kemana arah pembicaraan ini. Masih tentang pekerjaan atau yang lain? Sekarang jantungnya masih berdebar, entah karena berlari tadi atau karena ucapan Adrian barusan. Apa maksudmu? Tanya Ansara. Jangan bicara dengan orang lain saat aku masih berada di depan Tuan Stephen. Tapi aku tetap mendengarkanmu. Aku bahkan merekam semua pembicaraanmu di depan tadi untuk bahan evaluasi. Aku berusaha bekerja semaksimal mungkin, jelas Ansara. Dan membuat Adrian terdiam 1000 bahasa, lantas bertanya-tanya pula kenapa dia mengambil tindakan sejauh ini. Ada perasaan tak rela di dalam hati, perasaan yang tak pernah dia rencanakan akan ada. 1. Adrian lantas menatap Ansara dengan lebih intens. Kedua matanya, hidungnya yang mungil dan bibirnya yang nampak seperti ceri. Adrian kira Ansara masih sama seperti saat SMA dulu, tapi ternyata tidak. Sekarang Ansara jadi lebih cantik, membuatnya semakin tak rela jika Ansara dimiliki oleh orang lain. Adrian akhirnya mengakui diri bahwa dia menginginkan Ansara, bahwa dia mulai merasakan asmara. Tiba-tiba tujuannya berubah. Bukan hanya ingin menunjukkan kemampuan diri pada sang ayah, tapi juga memiliki Ansara. 6. Kenapa malah diam saja? Tanya Ansara kikuk, dari marah-marah kini Adrian malah menatapnya lekat. Area tangga darurat yang sepi ini makin